好，欢迎大家参加今天的课程呀！Selamat datang di kelas hari ini。大家今天忙吗？Ya, teman-teman hari ini sibukkah? Ya, teman-teman boleh mencoba menjawab pakai bahasa Mandarin di kolom chat ya。大家可以用中文在我们的评论区与我交流ya, teman-teman boleh berinteraksi bersama saya menjawab pakai bahasa Mandarin di kolom chat。呀，好，我跟大家分享一下我们今天的教材呀。Jadi sambil saya share juga bahan kita pada hari ini. Oke. 大家都用餐了吗？都用晚餐了吗？应该听得懂，对吧？我不用翻译了呀，saya tidak perlu translate lagi ya。好，来，我们看一下大家给我分享了什么呀？teman-teman sudah berbagi apa nih di kolom chat？看一下啊。嗯，今天来参加的同学有伊布丽娜老师，下午好；伊布修菲，晚上好，老师。呀，可以的，下午好，晚上好都可以啊。然后伊布丽丽，OK，下午好，老师。伊布丽娜说到70页14号嘛，14对吧？70页，我看一下。70页。哦，好的，在第二段的生词，对吧？Ya, kita sampai di halaman 70, kosakata bagian 2呀。好，谢谢您伊布丽娜。再来就是有把面然后把面说老师下午好，他用汉字很好，都答对了啊。sudah diketik dengan benar，然后我能听清楚。好的，ada Pak Tony Chu，你好老师，你好爸。再来是一部是素秋里宝呀，老师下午好，OK，大家的拼音都很好了啊。呀，拼音teman-teman sudah bagus semua ya。继续坚持下去，继续学下去gitu ya，继续都 terus gitu ya。lanjut lanjut。坚持 itu dipertahankan terus gitu ya，坚持 bertahan。bertahan dan berkembang maksudnya ya, 继续学下去, jadi lanjut belajar. Karena sudah ada basic kayak gini, udah terbiasa, kalau dilepas takutnya lupa. Jadi dilanjutin ya teman-teman ya. Ini apa namanya? Sudah sangat oke ya, tidak banyak yang saya perbaiki lagi ya，很好。再来是里bawahnya 有伊布丽娜呀，很忙哦。我今天就是刚才问大家，今天大家忙吗？忙不忙？OK，哇，大家都很忙是吧？ada Bu Lina，ada Bu Sylvie，她说我很忙，然后ada Bu Irma juga，下午好。再来是布黑雷娜老师您好，班长朋友们大家好啊，OK，布 Fitri 还没哦，刚才我有问大家，大家用餐了吗？用晚餐了吗？呀，用餐了itu luas maksudnya sudah makan gitu ya，用晚餐了吗？artinya sudah makan malam kah gitu ya，都可以。都可以，大家用哪一个都可以，只是用餐就是比较广，用餐tuh lebih luas aja ya. Boleh pakai buat siang, boleh pakai juga buat pas pagi gitu ya. Oke, 对，再来是李宝燕，然后古姨妈说我很忙，还没老师，OK，baru selesai masak，刚可以说刚做完饭，做饭的做，然后可以加上完在中间，做完 finish 完 selesai 呀，就是刚做完饭还没吃，做完饭，或者大家可以说刚下厨。Kita ada satu kosakata kan dulu biasanya kita bilang 做饭. Sebentar saya cari tambah kosong. 做饭 ini lebih bahasa sehari-hari, lebih ya nggak formal banget ya. Tapi kalau nanti teman-teman ketemu 下厨, ini bahasa yang lebih formal,
Terus misalnya pas acara masak kepake ya acara masak karena acara formal yang di TV ya. Jadi dia istilah ini kepake. Xiachu. Jadi ibaratnya oh 做饭 tuh bahasa daily sehari-hari. Kalau xiachu beberapa konteks yang formal tuh kepake ya. Jadi kalau misalnya selesai masak ya sama ya konsepnya tadi kan saya bilang 做完 finish selesai ya 做完饭还没吃 atau nanti teman-teman ada dengar orang bilang 刚下完厨 barusan baru saja ya 刚下完厨 jadi konsepnya selalu sama dia akan tambahin eh, result di belakang si kata kerja. Masih ingat ya? Jadi kata kerjanya harus pure, ditambahkan result, hasil. Hasilnya udah selesai belum? Udah. Baru benda. Ya, ini apa perlu teman-teman perhatikan. Formatnya selalu seperti itu ya. Nanti kalau lain kali dengar orang bilang, oh, 我刚下完厨，就是 baru selesai masak sama sama ya, 还没吃饭 ya. Oke, 用餐的餐nya pakai yang ini, Bu Ibu Susucio. Can hurufnya yang ini. Kalau yang ibu ketik itu bacanya can. Uh, Cannya ya kebetulan ibu ketik ya. Jadi sekalian mungkin saya boleh bercerita karena ada cerita, maksudnya bukan ada ceritanya tapi dari saya ya dari saya ya. Jadi ini can nada satu. Tapi kalau misalnya teman-teman ketik eh, tunggal ya yang sering saya cerita misal teman-teman cuma ketik CAN tapi saya lupa nih Laoshi contoh ya eh, hurufnya yang mana ya nah kalau misalnya ke terketik terus muncul dua huruf ini saya cuma mau kasih tahu em, saya ganti warna ya ini ya bawahnya kan ada ini ya nah ini teman-teman boleh mengenal satu huruf lagi sorry yaitu 食，食 dari 食品. Apa itu 食品? Makanan, food. Jadi kalau aduh ragu ya yang mana ya. Nah, kalau gitu teman-teman boleh lihat, oh iya, saya ingat nih loh ada beginiannya terus ada begini. Ini namanya 食品. Kita ada huruf ini, makanan. Ya, itu satu. Nah, di luar konteks itu, kalau teman-teman mau kasih penanda sendiri, oh sih saya ingat deh kalau yang kayak gini ada titiknya ya. Itu bebas ya. Itu teman-teman kasih penanda untuk teman-teman ingat pun nggak masalah ya. Bukan harus yang logis. Kalau ini yang saya cerita dari sisi benar-benar eh, dia punya huruf gitu ya. Ha-ha. Jadi kalau misalnya teman-teman dihadapkan oh Chan yang mana ya? Karena begitu ketika nggak ada nada, terus bisa lupa ya itu satu. Jadi 用餐的餐是这个餐 makanan ya. Ah, terus yang ini. Nah ini saya juga mau cerita karena dia pas ada iniannya ya. Jadi apa? Ini kalau teman-teman masih ingat, itu adalah Shu Xin Pang. Shu Xin Pang, Xin itu hati. Ya, Shu artinya berdiri. Shu Xin Pang, Pang karena dia di samping, samping, 旁边的旁. 所以这个是 Su Xin Pang biasanya, memang nggak 100%, biasanya berhubungan dengan hati. Xin, ini tabnya agak bawah, kalau kita tulis kurang nyaman. Sebentar ya, saya tulis yang lebih rapi. Iya, sin, sin hati teman-teman. Maksud sin kan harusnya bentuknya kayak gini ya, hati gitu ya. Kok ini bentuknya kayak gini? Iya, karena dia kalau di samping huruf dia bentuknya jadi begini teman-teman. Ya, ini saya tebelin ya. Bentuknya jadi begini. Kalau di samping, kalau di bawah ada kan kayak kanxie ada kan. Terus en di bawahnya semua ada sin ya. Terus nin Anda di bawahnya ada sin bener ya. Nah kalau ini kan kelihatan sin. Nah ini juga sama berhubungan dengan hati. Nah kenapa saya cerita? Kalau misalnya ketemu, oh berarti ini udah pasti bukan karena makan nggak ada berhubungan sama hati ya, berhubungan sama makanan. Nah terus yang ini artinya apa? Chan, chan itu misalnya gini loh. Aduh matilah gua gitu ya. Nah, kalau bahasa Mandarin bilang, aduh, 惨了,就是这个惨. Chan itu gawat gitu ya. Gawat dalam arti eh, berhubungan dengan hati, panik. Aduh, ini gimana ya? Kayak teman-teman ekspresinya kan kadang-kadang sesuatu kita bilang, aduh matilah gitu ya. Nah, itu. Kita bahasa Mandarin translate-nya Chan. Aduh, 惨了啦.
Terus ada cican. Cican itu artinya apa hidupnya itu menderita, merana, berhubungan dengan hati kan ya. Maksudnya itu ya. Apa namanya nanti teman-teman bakal ketemu huruf yang kayak gitu terus mulai oh iya ya Lalu pernah cerita ini berhubungan sama hati ya. Coba coba saya cari gitu ya artinya. Akan jadi sesuatu yang menarik sih. Jadi oke balik lagi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu nih dua huruf ragu gitu ya. Aduh yang mana ya? Kalau gitu teman-teman ingat, oh iya, yang pasti bukan hati ya, makan. Makan nggak berhubungan dengan hati, itu sih ya. Oke ya, ini pas ada yang apa salah pakai huruf ya, mungkin bisa jadi itu sebenarnya ibu tahu, cuman kadang-kadang kan dia ada pilihan satu 2 3 ya, salah pencet ya nggak apa-apa. Tapi bersyukurnya adalah saya bisa cerita jadinya ya. Kalau nggak ada begini kan saya nggak kepikiran mau cerita. Ya, oke ya. Nah, itu satu. Terus yang kedua, kalau misalnya sama, saya mau ingatkan lagi kalau teman-teman yang ketik Hanzi, dia kalau satu frase tuh diketik barengan aja. Yung, Chan, berarti YONG CAN. Harusnya dia muncul Channya yang Chan ini. Harusnya ya, karena dia sudah seperti AI. Ya, udah lumayan pintar. Kayak gitu ya. Oke ya, itu dari saya. 然后我们再继续, kita lanjut lagi. Ada Pak Amin ya, Pak Amin 对了ya, sudah mengetikkan dengan benar. 然后再来下面就是布卡塔丽娜，笑浩老师班长，您们好吗？OK，谢谢，我们都很好。我刚用晚餐哦，我刚用晚餐。OK，您呢，老师？我也用了，谢谢您。再来是布拉纳，老师下午好。Terus nomor 14, 14 号 对吗？kita nggak pakai how di sini. Ya, jadi tadi karena beberapa yang perlu saya jawab saya lupa. Jadi mau kasih tahu juga bahwa ya nomor itu how ya betul betul. How ma how secara umum. Misalnya kita lagi ngantri apa ya ngantri sesuatu yang pakai nomor. Kan suka kita ajak orang ngobrol terus kita bilang nomormu berapa gitu ya. Nah, itu di situ pakai nomor 号码，你几号？你几号？就是号码的意思ya. Nomor berapa? Misalnya kita antri dokter contoh. Oh, 我14号. Di situ pakai how, oke, artinya nomor. Tapi untuk kayak teks gitu ya, bacaan ya, itu kita nggak pakai 号码, kita langsung aja 老师到了第14 ke-14 gitu. Ya, nggak pakai nomor soalnya. Heeh. Jadi itu kenapa saya bilang perlu banget ya teman-teman kayak nonton. Jadi tahu gitu. Oh, cara mereka ngomong. Itu salah satu cara mereka ngomong. Pengetahuan gitu ya. Jadi memang kalau di teks bacaan kayak gini, misalnya kayak ibu mau kasih tahu saya, oh sampai nomor 14, terus. Nah, itu tidak ditranslate nomornya gitu ya. Kita bilang, oh, 老师到了70页第14. Seperti itu yang tepatnya ya. Jadi nggak pakai homa ya. Itu ya Bu Lina ya. Saya lanjut lagi ada di bawahnya Bu Elena. Oke, 老师 SHI ya. 下午好. Terus Bu Deborah 继续学下去. Oh, bukan Bu. Huruf hanzinya bukan begitu. 这个好了吗？Sudah ya, saya hapus ya. Huruf hanzinya bukan begitu Bu. 学下去，继续. Jadi kan ibu udah bisa ketik ji ya, 继续itu lanjut ya. 学 belajar, 下去 学 belajar, 学下去. Lanjut belajar terus ya. Jadi pakai ci, 不是 pakai ci ya. Jadi 继续. Ini pinyin 继续itu lanjut teruskan. 学下去. Ya, cunya cu pergi, tapi dia di sini bukan pergi. Memang dia teman-teman kalau paham tuh ada arah ya. Jadi 学就是学下去. 学下去 mungkin teman-teman berpikir "Xia kan turun ya老师 ya." Iya, tapi mereka satu frase kayak gitu, 学下去. Dia 继续学 gantung, tapi dia perlu si 下去 untuk komplit.
eh, apa frasenya gitu ya. Jadi 继续学下去. Ini bakal dipakai dia dalam satu kesatuan gitu teman-teman ya. 学下去. Gitu. Pakai 去 pergi. Hanzinya seperti itu ya Bu Deborah ya. OK，再来是 Bu Ratna，还没用餐，老师最近有点儿忙，身体也不舒服，有点儿咳嗽。哦，好的好的，那祝您早日康复，多注意身体啊。Ya, semoga lekas sembuh ya, Bu Ratna lagi tidak enak badan. 再来是老师晚上好，大家好，我刚吃完了，刚吃完不用了，baru ya, jadi 刚吃完 baru selesai makan，不用了 ya, jadi Bu Nani boleh hilangkan 了。我刚吃完，我刚做完，我刚学完，dia tidak pakai 了。呀，老师吃饱了吗？谢谢您，我吃了。OK 呀。谢谢大家的反应，谢谢大家在评论区试着写上大家的句子呀。Jadi terima kasih juga teman-teman yang sudah berusaha mencoba menuliskan kalimatnya teman-teman pakai bahasa Mandarin di kolom chat ya. Jadi saya bisa bercerita lebih banyak ya. Jadi justru teman-teman kalau banyak tulis kalimat ya kalau pas ketemu yang perlu saya revisi, kalau memang perlu saya kasih tahu, oh ini tipsnya gini, pasti saya kasih gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak nulis, ya saya nggak punya cerita. Saya bingung ya, maksudnya apa mau cerita ke teman-teman dari sisi mana. Tapi kalau teman-teman tulis kalimat, apa namanya, jadinya saya bisa bercerita. Oh mungkin teman-teman bingung ya di sini ya. Nah saya bisa bercerita dari situ ya. Jadi makin bagus sih sebenarnya ya. Ibaratnya eh, saya di, digituin tuh keluar, baru keluar. Kalau nggak kan saya bingung ya, teman-teman sebenarnya kesulitan di mana gitu ya. Jadi kalau teman-teman banyak kalimat, kitanya jadi lebih banyak mungkin ilmu lapangan kali ya. Kalau saya bilang ilmu lapangan yang benar-benar ilmu pengalaman saya gitu. Ya, oke ya. 好，那我们看一下，到了14，对吧？14 ya。那大家可以看一下70页的生词，kosakata halaman 70, katanya sampai 14，对吗？医疗费我们讲到这儿，对吧？Kita kemarin jelasinnya sampai sini ya. Oke, nomor 14, 大家可以看一下医疗费。医疗 itu pengobatan ya. 医就是医生的医，疗itu mengobati juga, 治疗. Kalau teman-teman bilang, oke, saya tahu 医生, 疗 dari mana? Dari 治疗. Udah dapat belum ya kosakatanya? 治疗. 治疗 itu adalah mengobati. 你能治我爸吗? Misalnya contoh teman-teman nonton apa film gitu ya atau drama dalam bahasa Mandarin, biasanya dokter bisa obatin nggak? Nah, bahasa Mandarinnya biasa pakai 治, 不是疗. Ya, jadi memang 治疗 ini artinya mengobati. Ya, mengobati. Mereka satu frase. Tapi teman-teman masih ingat satu sharingan saya bahwa kadang-kadang di huruf Mandarin itu dua, tapi mereka menjalankan fungsinya masing-masing, ya. Dan itu ketentuannya gimana? Ketentuannya adalah dihafal sih. Sama kita sering baca, jadi kita tahu. Itu pengetahuan ya. Jadi bukan, oh ya udah pokoknya semua ambil huruf depan. Nggak ada aturan itu. Kalau ada saya pasti kasih tahu ya. Jadi misalnya contoh nih, kita bilang, kita mau nanya, dokter bisa obatin nggak? Maksudnya dokter ada solusi nggak? Nah, maka bahasa Mandarinnya kita akan ngomong, 医生能治吗? 不是能聊吗? 不是.医生能治吗? Dokter bisa obatin nggak? 就是这个治. Tapi kalau misalnya si liao dipakai di mana nih? I liao dia gabung sama si i liao, nggak ada i zhi, 没有. Adanya i liao. I liao 就是 pengobatan ya. I liao fei, fei adalah biaya, 费用的费. Seperti itu teman-teman ya. Jadi masing-masing punya apa? Fungsinya gitu. Eh, Mungkin teman-teman bahasa Indonesia juga punya kalimat seperti ini. Oke, ada tempat kosong ya. Misalnya kita ada satu istilah itu apa? Mencegah lebih baik daripada mengobati, ya kan ya? Nah, kalau mencegah itu ada 预防
预防胜过治疗，因为 LERO 呀，嗯。治疗. Nah, kapan mereka pakai bareng? Di saat seperti ini. Makanya saya bilang, eh, nggak ada aturan misalnya, oh kalimatnya agak begini, pakainya berdua. Kalimatnya ini pakainya huruf pertama. Nggak ada. Itu semua pure pengetahuan. Dengan teman-teman banyak dapat kosakata, banyak baca, banyak nonton, mungkin akan tahu, oh di sini dia pakai ini. Kata ini jadi padanannya begini. Ya, itu pengetahuan. Ya, oke. 预防itu adalah mencegah. 预防胜. Kalau teman-teman tanya saya, seng ini artinya apa? Seng, menang. Menang, ya. Tapi di sini kok menang ya? Aneh. Menang itu artinya lebih baik, ya. Jadi kalau bahasa Indonesia kan mencegah lebih baik, gitu ya. Daripada, gitu. Kalau bahasa Indonesia kan gitu. Kalau teman-teman translate ini pakai, apa? Maksudnya satu-satu ke bahasa Mandarin ya nggak ketemu gitu ya. Nah, cara ngomong di bahasa Indonesia kan mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Nah, kalau Mandarin ngomongnya ini. Ada Mandarinnya juga ya. Sheng guo, guo itu melewati. Jadi sheng menang. Teman-teman kalau pernah tahu kosakata shengli. Shengli itu adalah kemenangan. Ya, tapi ini kan kata benda. Kalau ini kata kerja, seng, menang ya. Seng guo, 治疗. Jadi kita selalu bilang mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Bahasa Mandarinnya, 预防胜过治疗. Gitu. Sheng yu juga boleh. Ada orang pakai partikel yu, ya 可以. Ya, 胜过, 胜于 都可以. 预防胜过治疗. Mengobati. Oke, kita lanjut ya. Ilfie udah penlai itu tadinya, awalnya. Ini langsung bisa dipakai aja teman-teman ya. Misalnya tadinya saya bla bla bla. Ya, awalnya saya bla bla bla. Dia simple ya, tidak usah dipikirin maksudnya gimana gitu ya. 本来我想去你家，但是突然有些事情需要处理，所以我就不去了 ya. Karena tadinya awalnya saya mau ke rumahmu. Tiba-tiba ada hal-hal yang saya perlu beresin, 需要处理，所以我就不去你家了. Jadi saya yang nggak ke tempatmu ya, nggak ke rumahmu ya. Tadinya, ya awalnya. Boleh juga tadinya saya nggak suka bahasa Mandarin ya kan. Jadi dia di bahasa Indonesia sama gitu ya, posisinya juga sama. Nggak ada yang maksudnya spesial seperti apa gitu ya, yang maksudnya oh ada seperti apa enggak ya. Jadi uh, posisinya persis kayak posisi di kalimat bahasa Indonesia ya, 本来. 再来是用处 itu kegunaan ya，所以如果大家想要问一个人，比如说你可以告诉我，这个东西的用处吗？你可以 misalnya teman-teman lagi belanja gitu ya, terus teman-teman lihat, barang ini lumayan ya, tapi gimana ya kegunaannya? Kadang-kadang ada orang tuh beli karena lihat tampangnya bagus atau lucu, tapi kegunaannya apa gitu ya kayak teman-teman boleh pakai kosakata ini ya. 你可以告诉我这个东西的用处吗? Ya, 这个东西 barang ini mungkin ada barang-barang baru yang kita belum pernah lihat misalnya ya, 用处 kegunaan. Cara apa di dalam formasi kalimatnya itu seperti itu. 再来是世事难料，世就是世界. Ini walaupun bacanya sama, tapi huruf Mandarinnya kan berbeda ya, teman-teman bisa lihat. Shi yang pertama adalah 世界, dunia. Shi, 世界. Yang kedua teman-teman kalau udah mengenal huruf Hanzi pasti tahu, oh huruf yang kedua ini adalah urusan ya. Jadi hal dunia, 世事. Nan liao ini juga satu frase teman-teman ya. Nan itu sulit, liao 就是 prediksi. 我没料到. Misalnya contoh, wah di luar prediksi saya ya. Misalnya bla 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 gitu ya. Di luar prediksi saya ya. 出乎我的意料. ya. 出乎 keluar dari prediksinya saya. Liao. Ya. 世事难料 ini satu frase susah diprediksi, artinya sebenarnya hal yang akan terjadi itu
tidak di dalam kontrol kita, benar ya? Ha-ha. Jadi kalau kita khawatirkan sesuatu yang belum terjadi itu sebenarnya eh, tidak perlu ya karena memang di luar kontrol kita. Tapi yang kita bisa lakukan adalah usaha untuk menghadapinya, usaha untuk misalnya mencegahnya gitu ya. Benar ya? Jadi hal yang akan terjadi itu sebenarnya out of control. Tapi kita bisa meminimalisir, bisa. Bisa mengontrolnya lewat sesuatu apa sarana bisa gitu ya. Nah, kalau misalnya udah jelas, oh ya sesuatu yang akan berjalan nanti, misal besok atau detik berikutnya itu sebenarnya di luar kontrolnya kita. Tapi yang kita bisa lakukan adalah meminimalisir atau kayak apa namanya beberapa bab ini kita bahas asuransi sebenarnya kita mengalihkan ya. Resiko itu sih pasti ada, tapi ya dialihkan ya. Jadi bisa dialihkan, bisa diminimalisir gitu ya. Ya, oke. 世事难料. Ini lagi di mana ya? Sebentar. Katanya di sesi berapa? Di modul 4 ya, terus halaman 70 ya tadi ya. Halaman 70 di kosakata yang 20.4 ya. 需要处理 perlu diurus. 处理 itu urus. 需要 itu perlu. Ya, seperti itu. Oke. Ya, saya lanjut lagi ya. Tadi 世事难料. Ini satu frase teman-teman bisa langsung pakai aja ya. Contoh mau bilang bahwa ya hal yang terjadi itu sulit kita prediksi ya walaupun kita udah atur serapi-rapinya tapi tetap ada persentase di luar dari kontrolnya kita gitu ya. Oke, nianji, nianji itu usia. Teman-teman kalau masih tahu masih ingat eh ni papa tuo nianji. Masih ingat kalimat itu di modul 1? Ya. Nah, nianji ini usia, usia dia sebagai kata benda. Jadi tuota nianji, usia berapa? Itu adalah kalimat yang sopan untuk menanyakan usia seseorang. Nih papa tuota nianji. Kan papa dia udah pasti lebih senior dari kita dong ya. Jadi kita nanyanya nih papa tuota nianji. Mungkin teman-teman bilang, Laoshi boleh nggak pakai jisui? Boleh. Jisui boleh untuk apa namanya? Anak kecil. Ya, jadi ada konteksnya. Tapi kalau sepantaran langsung pakai tuota sudah boleh. Tadi kan tuota nianji, 就是这个年纪. Nah, kalau misalnya sepantaran kurang lebih atas bawah ya, mungkin lebih dari kita sedikit atau di bawah kita sedikit, kita pakai tuota ya, itu udah bahasa yang apa secara ininya seperti itu, secara formalnya. Nah, sekarang yang saya mau bahas nianji sebagai usia dalam arti dia adalah kata benda, noun. Misalnya, 他的年纪大了, artinya apa? 他的年纪大了。我爸爸年纪大了. Kalau misal orang ngomong gitu, artinya apa? 我妈妈年纪大了。我妈妈今年80岁了。我妈妈年纪大了. Artinya, iya, mama saya sudah berusia. Artinya mama saya sudah berumur, betul, betul. Jadi cara mereka ngomongnya adalah 年纪 terus 大了, pakai besar, bukan pakai lau. Tidak ya. Besar karena angkanya besar. Ya, itu dari saya logikanya seperti itu. Tapi 老师年纪老了 ada begitukah? Nggak ada. Ya, kalau mau misalnya contoh dia sudah tua, ya udah 他老了 nggak pakai 年纪 gitu teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai 年纪 boleh pakainya 大 atau 小. 年纪大了. Ya, jadi biasa orang tua suka bilang ya, 我年纪大了，不重用了. 不重用 itu apa? Tidak berguna lagi. Maksudnya sudah tidak sewaktu muda gitu ya. Nah, 我们说年纪. Jadi teman-teman perlu ingat, oke kalau saya mau pakai 年纪 dalam kalimat, teman-teman perlu padanan katanya adalah tak. 年纪大了. Kalau misalnya kita mau bilang, kamu tuh usianya udah nggak kecil loh. Ya kan ya, misalnya contoh kita mau bilang sama anak muda, kita bilang, oh kamu udah 20-an nih, sebenarnya harus udah mikirin masa depan kerja bla bla bla. Nah, maka kita bilang, 你的年纪不小了，不小了. Teman-teman dapat nggak poinnya? Jadi cara mereka ngomongnya itu,
orang tua ya dia ngomong 年纪大了 ya, oke. Tapi kalau misalnya kita ngomong ke anak muda yang mungkin 26 tapi masih rebahan gitu ya. Nah, di situ kita perlu bilang 你的年纪不小了. Makanya teman-teman perlu perhatiin mereka tuh cara ngomong. Kenapa pakai 不小? Terus yang orang tua pakai tak. Memang caranya begitu. Padahal artinya kan sama. Ya, jadi itu kalau teman-teman sering nonton pasti dapat, oh iya ya mereka ngomongnya caranya gitu ya. 你年纪不小了，应该好好打算你的未来. 打算 tuh rencanain 你的未来 masa depanmu gitu ya. Itu 年纪. Nah, sebelum mungkin teman-teman berpikir mau tanya, bedanya apa sama 岁? Benar nggak? Ada yang mungkin mulai kepikir tapi belum ketik, ya udah nggak apa-apa ya. Ya, sekalian satu paket biar maksudnya clear gitu ya. Sui. Sui itu adalah, kalau saya boleh bilang, iya dia sama. Dia kalau ditranslate adalah umur. Atau mungkin teman-teman bilang usia kan ya, Laus. Iya, tapi dia adalah kata satuan untuk si umur itu. Perhatikan misalnya contoh 30岁, 80岁, 50岁, dan seterusnya. Semua angka. Jadi dia adalah kata si satuan itu. Boleh nggak pakai 30年纪? Nggak boleh. 不可以, karena 年纪 adalah noun. Kalau ini kalau saya bilang adalah satuannya. Gitu ya. Jadi teman-teman boleh kasih notes catatan, oh, sui itu apa namanya satuan si angka usia itu. Teman-teman juga boleh kasih contoh. Kalau teman-teman catat tuh, misalnya contoh saya nggak bikinin kalimat, saya cuma ngomong, teman-teman catat kalimatnya supaya tahu, oh ini contohnya gini ya, seperti itu. Atau udah paham, oh sui itu pakainya seperti itu. Tinggal apa memperdalam cara pemakaian kata nianji gitu. Ya, oke, saya lanjut ya. Jadi 年纪清楚啊，jelas ya. 再来是像，像 ini adalah seperti atau mirip ya, seperti. Saya bahas dulu mirip dengan contoh kalimat. Misalnya, 你很像你爸爸. 你很像你爸爸 artinya kamu mirip ya, bukan seperti tapi mirip di situ. 很像 hurufnya adalah ini. Oke. Nah, kalau misalnya seperti itu contoh gini. 今晚的月亮像一面镜子 今天是15, 刚好是15 ya. Pas banget hari ini bulan purnama. Jadi mungkin saya mau perumpamaan ke teman-teman semua bahwa 今晚的月亮, apa bulan pada malam hari ini, malam ini gitu ya. 今晚的月亮, 今天晚上的意思. Tapi saya singkat. 今晚的月亮像一面 itu sebidang. 镜子是什么? 镜子 itu cermin ya. Jadi sampai di situ berarti kalau bahasa Indonesia kita translate-nya seperti. Bulan malam ini seperti sebidang cermin gitu ya. Siang. Jadi siang bisa dua arti, bisa seperti, bisa mirip, tergantung konteksnya. Kalau orang berarti mirip ya. OK，再来是因为我鼓励大家要学汉字，对吧？所以我想到有什么可以帮助大家，我会跟大家讲。比如说这个像。Karena kan saya selalu bilang teman-teman yuk sudah saatnya ke Hanzi. Jadi kalau ada Hanzi yang saya boleh cerita gitu ya, menurut saya bisa bantu teman-teman, saya akan cerita ya teman-teman ya. Jadi contoh siang, teman-teman yang mungkin sudah mulai kenal Hanzi mungkin tahu gajah. Gajah 是什么? Ini saya hapus ya yang lainnya ya, biar nggak ngalangin. Gajah, tasiang, tuh. Terus mungkin teman-teman bilang, aduh, siang banyak banget ya. Iya, eh, eh, apa namanya? Iya, tasiang. Bu Meska. Apa namanya? Tasiang dan siang yang saya tulis di sini nih, siang. Bacanya sama ya, teman-teman bisa lihat yang ini lebih kecil ya. Bacanya sama nih, tapi hurufnya sedikit doang berbeda. Kalau ini tasiang dan siang, ini gajah yang saya tulis di atas. Nah, kalau yang tadi kita bahas siang, itu dia ada sampingannya. Sampingnya, kalau teman-teman masih ingat, harusnya masih ingat ya, saya sering banget ngomong komponen samping ini. Ini apa? Ayo, 还记得吗?
Iya orang ya betul. Jadi 这个是apa namanya 人字旁. Kalau sebutannya begitu ya, ren karena dia kalau di apa dikembalikan ke bentuknya ya seperti ini. Tapi dia kalau di samping huruf ya seperti ini. Enggak, tadi saya sebenarnya mau bilang bahwa kalau misalnya teman-teman bilang, oke, Loshi, saya sudah tahu siang, eh, ada satu huruf siang yang artinya seperti atau mirip. Satu lagi huruf siang, bacanya sama ya, eh, gajah. Nah, sekarang mungkin bagi teman-teman yang sudah tahu ya gampang aja. Tapi bagi teman-teman belum tahu, oke, jadi siang yang mana? Nanti saya ketukar-tukar. Ya udah, sekarang mirip. Tadi kan saya bahas tentang mirip lebih ke manusia ya. Misalnya tadi ya, ni 很像你爸爸gitu ya. Jadi kamu sangat mirip papamu. Nah, mirip karena berhubungan sama orang. Teman-teman boleh ambil clue itu maksud saya ya. Jadi next kalau misalnya oh siang itu bisa mirip bisa seperti. Kalau saya lagi ketik, harusnya saya nggak akan salah pilih huruf. Karena oh iya saya mau bilang ini mirip konteksnya ya, artinya mirip ya udah harus ada apa 人字旁 di sampingnya. Kalau 大象没有，因为大象是动物，它不是人ya karena gajah itu dia adalah eh, apa binatang gitu ya. Jadi tidak ada unsur orang di sampingnya. Oke, sampai sini oke ya. Ini kira-kira mungkin yang basic saya bisa bantu teman-teman menimbulkan minat terhadap Hanzi. 所以汉字并不可怕 ya, Hanzi itu tidak menakutkan ya. Oke ya, yang bisa saya cerita dari pengetahuan saya ya, saya pasti share ya. Oke, 再来是安文。nomor 20 ya. 安稳，安就是安全，安全都 aman ya, 安全。稳就是稳定 stabil ya. Ini dua huruf ini gabungan dari dua kosakata, 安稳, aman dan stabil. 比如说安稳的经济 ekonomi ya itu harapan masyarakat semua sebenarnya ya. Kehidupan yang aman dan stabil juga sama harapan dari masyarakat ya. 安稳的生活 kehidupan, 安稳的经济 ekonomi ya, ekonomi yang aman dan stabil ya, 安稳的家可以吗？可以. Semua orang juga sama, pengennya apa keluarga, keluarga ya, aman dan stabil ya, 安稳都可以。再来是病倒，病倒 itu adalah jatuh sakit. Teman-teman bisa lihat, oh, lalu saya sudah tahu penyakit ya. Terus tau ini artinya apa? Tau ini artinya jatuh. Dia tahu. Di atas ya, saya hapus ya. 跌倒就是 jatuh. 跌倒 jatuh, jatuh benaran jatuh, 跌倒。老师他跌倒了呀，我妈妈跌倒了，就是这个跌倒呀，受伤了 terluka ya, misalnya jatuh terus luka, 跌倒. Nah, ini yang menjelaskan 病倒, jadi dia sakit terus kita bilang roboh ya, roboh bukan rumah, bukan. Maksudnya kan harusnya manusianya sehat ya, dia kokoh ya, dia dia bisa lakukan aktivitas. Tapi kadang-kadang ada orang tuh bilang, wah dia selama ini nggak pernah sakit, tiba-tiba jatuh sakit. Nah, 就是他突然tiba-tiba ya. Jadi kemarin ada, ya tepar ya, sisi Bu Meska. Ya, saya bilang roboh itu kan buat rumah sebenarnya ya. Ya. Tepar ya, sisi. Jadi pingtau, jadi apa namanya? Kita boleh bilang tiba-tiba dia jatuh sakit ya. Tiba-tiba kemarin ada yang tanya tentang 突然 和 huran. Kalau yang tiba-tiba, maksudnya gini loh, dia selama ini nggak pernah sakit. Paling sih flu demam yang biasa-biasa nggak pernah rawat inap. Tapi tiba-tiba sakitnya parah. Nah, itu kita bisa bilang 突然. Baik-baik, nggak ada apa-apa, tiba-tiba. Karena itu berbeda 360 derajat dan di luar dari perkiraan. 所以我们可以用突然. Kemarin Bu Deborah ya kayak nanya ya. Nah, mungkin lewat pas ada contoh saya boleh selipin jadi langsung tahu oh di sini ya dipakai ya. Kalau ini turan. Contoh tadi barusan mama saya telepon terus temannya yang sehat-sehat ya tiba-tiba ada sumbatan di jantung ya. Nah, jadi di situ kalau bahasa Mandarinnya kita bisa bilang turan ya, turan 病倒了.
呀，他一直以来很健康，健康 sehat，突然 tiba-tiba 病倒了，jatuh sakit ya. Oke，再来是连累，连累，连累 itu artinya merepotkan. Merepotkannya nggak sekedar merepotkan yang apa tingkat yang ringan. Lianlei ini merepotkannya yang tingkat yang lumayan. Contoh tenaga, uang gitu ya, lianlei. Jadi gini, saya boleh kasih contoh lianlei. Bahasa Indonesianya mungkin nanti teman-teman boleh bantu saya ya. Maksudnya, oh langsung harusnya ada satu kata yang apa bisa lebih melukiskan. Jadi lianlei itu contoh gini. eh, Misalnya kita sakit terus butuh biaya gede banget. Nah, butuh biaya gede banget, sedangkan kita nggak punya uang segede itu. Contoh ya, terus tidak punya perlindungan asuransi. Akhirnya orang tua yang mungkin orang tua kita sudah 60 atau 70, mereka yang perlu cari biaya untuk kita berobat. Contoh ya. Nah, itu namanya lienle. Ya melibatkan tapi ikut membuat mereka apa namanya menanggung resiko dari ini ya kan ya bahasa Indonesianya nih saya belum dapat yang tepat banget ya menyusahkan betul ya menyusahkan ya Sisi Bu Suji ya menyusahkan ya mungkin bahasa Indonesia kita boleh bilang menyusahkan orang tua yang sudah tua harus cari bantuan biaya misalnya. Itu contoh yang saya bisa kasih langsung ya. Mungkin nanti teman-teman bisa tahu, oh berarti ini kondisinya adalah lien le. Lien, kalau teman-teman tanya saya ya, si lien ini maksudnya apa? Lien itu maksudnya gini, sambung menyambung itu namanya lien. Kondisinya gitu. Lei ini huruf ada dua cara baca. Kalau teman-teman lihat hurufnya kan begini ya. Dia dan baca nada tiga. Lei itu artinya banyak banget bergerombolan. Itu namanya lei. Kalau misalnya dibaca nada empat, teman-teman tahu lei. Apa itu lei? Capek. Iya. Kalau baca nada empat. Kalau baca nada tiga, ya lei, nada empat ya. Huruf yang sama. Kalau baca nada empat artinya capek. Kalau baca nada tiga, eh, apa namanya? Bergerombolan banyak banget. Itu namanya le, lien le. Jadi artinya gini loh, efek dari sesuatu akhirnya menjalar ke orang lain dan banyak banget, efeknya gede banget. Itu namanya 连累。对不起，这件事我连累了你，我连累了你。Artinya sorry ya, hal ini jadinya nyusahin kamu ya. Jadi merepotkannya teman-teman tadi kosakatanya sisi ya, Bu Suji ya, menyusahkan, 连累。Gitu. Kayak orang tua kita sebenarnya sangat ketakutan menyusahkan kita. Benar gak teman-teman? Kalau mereka ada apa-apa kadang-kadang ngomong nggak mau ngomong karena 因为每个父母都怕连累自己的子女。Ah, ini pas banget saya bisa kasih kalimat ini ya. 每个父母 setiap orang tua 都很害怕, 都怕 gitu ya, 都怕 sangat takut. Baru tambahin kosakata ini. 连累自己, 自己 itu diri sendiri, 子女, 子女 itu anak cowok maupun anak cewek digabung. 子女, 自己的子女 ya. Semua orang tua kayak gitu, saya rasa ya. Oke ya, 连累. eh 拖累, iya sama, sama. Ini sinonim, 拖累, 连累, 拖累 都可以. To itu tarik, ya. Lei tadi masih ingat ya, bergerombolan. Jadi udah tarik dia masuk ke resiko atau akibat, terus akibatnya besar lagi. Makanya bergerombolan gitu ya, lei. Oke，再来是连磊 udah, terus Zhuge Liang ini nama tokoh sejarah ya. Nanti kita cerita di pas selesai bab ini, terus ada 成语故事 yang 草船借箭 ya. Zhuge Liang ini nama orang. Kalau teman-teman mungkin udah tahu sejarah pasti tahu orang ini ya, hebat, pinter ya, Zhuge Liang. 再来是草船 ya, 草船 ini nanti kosakatanya ada di bab
apa namanya bab ini penutupan ya kita akan cerita tentang Chengyu Gushi ya ini iya betul Radcliffe filmnya itu ini cerita sejarah apa Cao Chuan Cao itu rumput Chuan perahu tapi bukan perahu dari rumput ya perahu dari jerami dulu kan nggak ada perahu besi ya perahu dari jerami oke 再来是借鉴借 pinjam 剑 panah ya. Cien saya sudah pernah cerita, tidak cerita lagi ya, teman-teman masih ingat ya. 借鉴，再来是假设，假设 itu adalah umpama ya. 假设 misalnya contoh saya lagi cerita ini terus saya bilang perumpamaannya kayak gini nih. 假设呢 你去你朋友家 bla 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 misalnya. Jadi dia semacam kata sambung yang untuk menghubungkan oke umpamanya gini-gini loh, gitu ya, umpama. Jadi posisinya sama. 假设你现在有很多钱，那你想做什么呢？umpama kamu udah punya banyak duit, kamu pengen ngapain nih gitu ya, 假设。还有26，来我们 misalnya ya，不是，kalau misal itu contoh，我们说比如，atau 我举个例子itu misalnya，例子 itu contoh misalnya. Kalau umpama itu dia ada perumpamaan berandai-andai. Ya sedikit sedikit berbeda. Ya, umpama itu lebih berandai-andai kayak tadi. 如果你现在有很多钱，那现在有很多钱了吗？没有。mungkin bahasa Indonesia mirip ya, tapi bahasa Mandarin enggak. Jase itu belum terjadi satu. Terus yang kedua adalah dia biasa pakai perumpamaan. Contoh, 刚才我说大家的拼音已经很好了，要继续学下去。就比如我可以用假设来说，比如说大家骑自行车要从下面骑到上面去，那要一直骑下去。Jadi misalnya contoh umpamanya teman-teman tuh naik sepeda dari bawah mau ke atas dan apa jalannya itu miring, harus terus dayungkan ya kalau enggak nanti jatuh, turun dia sebenarnya. Ya, kayak tadi saya bilang bahasa Mandarinnya jangan dilepas ya kalau sudah punya basic. Nanti kalau sudah mengakar, teman-teman nggak review lagi ya nggak apa-apa. Tapi belum mengakar jangan, dia bisa turun soalnya, sayang. Sia-sia nanti dia turun, teman-teman ulang dari awal untuk mempanaskan lagi gitu ya. Gitu. Sedikit berbeda, jasa. Jasa itu dia ada perumpamaan. Kayak orang-orang kadang-kadang suka bercerita dia pakai perumpamaan ya. Ya, kayak gitu. Perumpamaan misalnya kita nggak boleh sombong ya. Contoh perumpamaan ceritanya adalah si Ugwe he Xiaotuzhi Saipao. Mungkin teman-teman tahu cerita itu. Nah, perumpamaan itu biasanya dia pakai cerita-cerita. Kalau yang misalnya nggak perlu pakai cerita dan mungkin real, misalnya itu real case gitu. Misalnya kemarin saya ke pasar, udah terjadi. Dan kita mau suruh orang, misalnya lo hati-hati ya, sekarang banyak penipuan. Nah, terus kita mau kasih contoh kan. Nah, misalnya, nah itu hal yang sudah terjadi. Sedikit berbeda. Kalau bahasa Indonesia mungkin boleh dipakai barengan gitu ya, nggak masalah ya. Nah, kalau ini nggak. Jasa itu adalah perumpamaan. Ya, oke. 再来是不幸，不幸 itu tidak beruntung. 不幸, pu tidak, sing karena ada empat jadi punya jadi ada dua. Sing di sini apa? 我们说幸运，幸运 itu beruntung. 不幸 tidak beruntung. Tidak beruntungnya bukan karena nggak dapat hadiah atau nggak dapat apa sih undian, 不是. Tidak beruntungnya itu tertimpa musibah kalau bahasa Indonesianya. Lagi mungkin teman-teman bilang sorry ya, apes. Nah, itu pusing. Kan namanya setiap orang ada resiko. Ya, lagi resikonya lagi harus terjadi gitu ya. Nah, itu namanya pusing. Ya. Mungkin teman-teman bisa ketemu pusing di konteks gini. 昨天，我可以说一下，就是北干巴鲁发生的火灾，对吧？大家有听说北干巴鲁发生了火灾，大家应该有听说，misalnya contoh Pekanbaru yang terjadi apa namanya kebakaran. Nah, misalnya kalimatnya kan gini, Pekanbaru 发生了一场火灾，ya, terus 不幸的。
是不幸，就是这个 tidak beruntung。不幸的是，他们一家四口都被关在里面，然后不幸身亡，身亡就是 meninggal dunia，身体亡就是 meninggal。Ya, misalnya contoh baca beritanya kayak gitu, ya, pusing. Jadi di sini pusing tuh boleh mungkin teman-teman bilang apes, boleh bilang bahwa ya lagi harus menjalanin kondisi yang tidak enaknya gitu ya. Nah, bukan tidak beruntung karena nggak dapat undian, 不是. Ya, pusing. Pusing 身亡，身体的亡就是 meninggal. Ya, oke. 再来是 ya tertimpa masalah ya, pusing. 重病itu berat ya teman-teman sudah tahu 很重 berat 病 penyakit ya sakit berat sakit yang butuh biaya gede banget ya. Zaman sekarang bukan cuma sakit jantung yang butuh biaya gede banget ya, sakit usus buntu juga lumayan berat ya, mau ratusan juta ya, itu cuma usus buntu ya. Itu namanya Zhongbing. Zhongbing, sebenarnya Zhongbing yang di sini dimaksud tuh adalah sakit jantung, sakit kanker sebenarnya ya. Tapi ya zaman sekarang karena inflasi ya, jadi apa namanya sakit yang ringan-ringan itu juga jadinya biayanya lumayan ya. Tapi Zhongbing di sini maksudnya sakit jantung, sakit kanker, stroke, terus meningitis bakterial, eh, apa namanya infeksi saluran atau selaput otak seperti itu. Itu namanya Zhongbing ya. Oke, 再来是上亿，上亿 itu adalah ratusan juta ya. Kalau teman-teman tahu I itu adalah ratus juta ya. Shang-i, shang atas berarti melebihi dari 100 juta maksudnya shang-i. Cara ngomongnya seperti itu ya, shang-i. Orang nggak kasih angka detail, tapi misalnya contoh, oh habis berapa? Habis ratusan juta. Nah, ratusan jutanya kita bilang shang-i. 再来是治疗费 tadi saya bahas 治疗 nih hurufnya ada di sini ya. 治疗费 就是 biaya pengobatan. Nah, mungkin teman-teman bilang tadi kan ada 医疗费, 治疗费 sama nggak? Eh, masih sama, masih boleh, maksudnya mereka masih boleh saling menggantikan ya. 治疗费、医疗费都可以ya. 其中 itu adalah di antaranya 其中 办法 itu cara 方法 boleh mungkin teman-teman ada yang pernah tahu maksud saya pernah tahu cara itu adalah 方法 sama sinonim ya 方法办法你有什么办法你有什么方法都可以趁 di sini mumpung 趁年轻 mumpung masih muda 趁现在还健康 mumpung sekarang masih sehat 趁 mumpung ya 趁早 apa itu 趁早趁早 iya mumpung masih awal ini eh, apa namanya? Bukan pagi ya. Memang caunya hurufnya adalah cau pagi. Tapi dia bukan pagi. Dia maksudnya gini loh. Mumpung hal ini belum berjalan terlalu jauh. Itu maksudnya. Cencau. Ya, misalnya contoh ada satu orang dia punya, misal contoh satu anak dia punya kebiasaan tuh begini. Nah, kita baru tahu oh dia kayaknya semingguan ini nih baru kebiasaan kayak gitu. Nah, itu berarti 趁早. 趁早呢要让他断掉这个坏习惯. Ya, jadi 趁早 dari maksudnya udah seminggu itu sebenarnya udah harus segera gitu ya ditindaklanjutin. Itu namanya 趁早. Jangan sampai berlarut-larut berbulan-bulan ya, 趁早. 再来是身体. Nah, 身体 itu bisa badan, bisa kesehatan ya, tergantung konteks ya teman-teman ya. 再来是借助. Teman-teman sudah tahu kosakata 借 meminjam, 助 itu bantuan, 帮助还记得吗？就是这个助 membantu ya. 借助 meminjam bantuan, 借助朋友的力量 ya meminta bantuan dari teman gitu ya 借助你的力量可以吗？力量 itu tenaga ya 借助。再来是力量 kekuatan tenaga ya di sini
ternyata ada kosakata di bawah ya, 借助. eh趁早itu kalau bahasa Indonesia bilang sedari awal, mumpung masih awal, mumpung masih mula-mula, ya. Jadi kayak tadi contoh, mumpung hal ini belum terlalu dalam atau terlalu jauh, itu namanya 趁早. Mumpung, terus zaunya 早上的早，趁早. Itu satu konteks. Tapi kalau misalnya pagi ini, apa namanya? Kita mau konteksnya pagi boleh nggak loh? Boleh. Kosakatanya sama, cuman konteksnya aja. Misalnya, contoh, oh, teman-teman mau eh, apa namanya jemur bantal ya. Kalau ini konteksnya yang pagi, misalnya mumpung nih masih pagi gitu ya. Nah, misal teman-teman mau jemur bantal terus ada sinar mataharinya gitu ya. Jadi misalnya saya ingetin, 同学们要晒枕头吗？那要趁早，趁现在有太阳gitu ya, 趁早. Zau di situ bukan yang tadi hal atau urusan belum terlalu panjang, 不是. Tapi mumpung masih pagi, beneran artinya pagi. Ya, jadi 我觉得汉语词语非常有趣ya. Maksudnya kosakata bahasa Mandarin itu kadang-kadang dia menariknya tergantung konteks. Makanya teman-teman perlu tahu, oh ternyata dia bisa konteks ini dengan huruf Mandarin yang sama. Gitu ya, 趁早. Seperti itu ya Bu Lina yang saya bisa bantu jelasin. 再来是36, tadi sudah sekilas ada bahas tentang 力量. 力量 itu kekuatan. Li tenaga, liang itu adalah ukuran ya. Jadi 力量, liang itu kapasitas ya. Jadi kekuatan. Kita satu frase 力量. sudah selesai semua? OK，已经结束了。OK，我们这一课比较多的生词lebih banyak kosakata ya。我们看一下，绘画。kita lihat ke conversation，大家可以看一下绘画的第二部分，bagian kedua 67页，halaman 67。大家看一下啊，67页。我先给大家念一下，saya bacain dulu ya teman-teman ya。第二部分，老刘的好朋友去公司找他，同事说老刘请病假了，朋友就急忙的给老刘打电话，问候老刘。电话中的老刘恢复的差不多了，他们也约好哪天一起去喝咖啡。好长时间不见了，你还是老样子，还是和以前一样年轻帅气。哈哈，这个不用念，yang ini nggak usah dibaca ya. Ini cuman bunyi ketawa ya. 你还真会说话，你也一样，一点儿也没变。哦，对了，上次怎么了？我听你同事说你住院，我担心极了。上次我病了好几天，原来是得了肺炎，医生建议我住院治疗，现在没问题了。上次住院花了多少钱？花了4000多万盾，公司给了1500万的资助，其余的得自己掏腰包，挺昂贵的医疗费，挺昂贵的医疗费。你自己没有医保吗？本来是有的，3年前觉得没有用处。就没再继续了，就没再继续了，真是世事难料啊！是啊，像我们这个年纪，有一份医保还是比较安稳的。病倒了，不连累家人，我看啊，还是得向诸葛亮学习，草船借箭。假设不幸重病了，需要上亿的治疗费，其中一个办法，趁身体还好，借助保险的力量，帮助我们转移经济损失的风险。这个比较长，我再念一遍啊。Ini agak panjang, sekali lagi ya. 好啊，像我们这个年纪，
有一份医保还是比较安稳的，病倒了不连累家人。我看啊，还是得向诸葛亮学习，草船借箭。假设不幸重病了，需要上亿的治疗费，其中一个办法，趁身体还好，借助保险的力量，帮助我们转移经济损失的风险。好，我们先来念一下，再来听解释啊。Kita latihan dulu, baru kita jelasin ya, format-format atau pola-pola kalimatnya. 要念的同学呢，可以举手呀。teman-teman yang mau baca boleh tunjuk tangan。好，我看一下，嗯，看一下谁举手了。Oke, Dokter Evelyn sama Bu Nani ya. Oke, 你们好。啊，你好，老师。嗯，你们好，都在了是吧？来，那我们就是念一下，看一下 A B 对吧？嗯，好，那 Bu Nani 就当 A，Dr. Evelyn 当 B，好吗？嗯，来，我们开始啊，1、2、3。的好朋友去公司找他，哦，OK 同事说老刘请病假了，朋 OK，友就急忙的给老刘打电话问候老刘。电话中的老刘恢复的差不多了，他们也约好那天一起去喝咖啡。喝咖啡。喝咖啡。你声音可以放大一点吗？Suaranya 嗯，boleh gedean dikit, Bu. Iya, atau device saya 也 ya? 也 Iya, boleh 好 lebih gedein dikit ya, 嗯 Bu ya. Oke, like Bu Nani. 好长时间不见了，你嗯还是老样子，还嗯是和以前一样年轻帅气。帅气，很好。lanjut，继续。哈 Dokter 哈哈，Evelyn。你还真会说话，你也一样，一点儿也没变。哦，对了，生气怎么了？我上次，听你上次怎么了？怎么了？我听你同事同事说说你抽烟，我担心极了，我担心极了。我担心极了。嗯，上次我病，上次，上次我病了好几天，原来是得了肺炎。嗯，医生建议我出院治疗治疗。治疗，现在没问题了。嗯，上次住院花了多少钱？花了。花了花了4000多万盾，嗯，公司给了1500万的资记住资资助。资助，嗯，其余其的余的得得自自己己掏腰包，OK，自己掏腰包。自己掏腰包。嗯挺昂贵的医疗费，嗯，你自己没有医保吗？本来是有的，3年前觉得没有用处，就没再继续了。嗯，真是世事难难料难料啊！对，难料啊。是啊，像我们这个年纪，有一份医保还是比较安稳的。
病到了，不连累家人。我看家人，家人，我我看看了还是得像诸葛亮，得，对，还是还是得向，还是嗯，得向诸葛亮学啊、习，学习，早嗯，川击剑，借鉴，击剑，借，借借鉴，剑，借嗯，剑。结假设，果不幸重病了，需要相宜的治疗费。只从一个办法，趁身趁身体还好，借助保险的力量，帮我们转移经济损失的风险风险。，OK，terus ada tadi satu，其中，其哦，其中di sini，其中其中其中一个办法，其中一个办法。趁身体还好，趁身体还好，嗯，借助保险的力量，借助保险的力量，帮助我们转移经济损失的风险。帮我们转移经济经济，经济损嗯，失的对，风险。好，谢谢您，布谢谢老南尼，谢师，谢 Dr. 嗯，Evelyn，谢谢老师，很好，再见啊，拜拜。再见。拜再来拜。是我们再看一下下一组，next group berikutnya。Oke, ada Bu Irma，然后Bu Helena。OK，你们好。老师好，老师好，好，来我们念一下哦。Bu Helena 当 A，Bu Irma 当 B，我们开始啊，好的，一好，二三，上。老师上面那样吗？可以，第二部分可以，可以呀、可以，来念一老下。柳的好朋友去公司找他，同事说老柳进病假了，老刘，老 mana 刘，哎呀，老老刘刘进病老刘，假了，嗯嗯，朋友就急忙急忙急忙啊朋，OK，友就急急忙的忙的给老给老刘刘，打电话。嗯嗯问候问候老刘嗯话中嗯的老柳啊，恢复的站不错了。Astagfirullahaladzim, kedengeran ya? iya belum selesai belum selesai kan? iya belum 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 dibaca ya. dulu, iya iya Oke. mungkin 成朋 ya 友呀，benar ya oke 朋 ibu 友 boleh 就 lanjut ya 朋友就OK，朋友就急忙的给老刘打电话，问候老刘。电话中的老刘恢复的差不多了，嗯他们也约好哪嗯天一起去喝咖啡。好也老师也呀对好长好长时间不见了，你嗯还是老样子，还是和以前一样年轻帅气帅气帅呀气，帅气好。一样年轻帅气。Bu Irma，请。你还真会说话，你也一样，一点儿也没变。哦，嗯，对了，上次怎么了？我听你同事说你住院，我担心极了，担，但是我担急了，心极了嗯，担心极，啊呀担心极了，呀，担呀我担心极了。好，我担再来，心极了。嗯嗯，上Bu Helena，baik kan 上 老师 次baik kan老师ini masih baik kan？上哦次呀，呀哦，呀你上次我病了好几天，原来是得了肺炎，医生建议我住院治疗，现在治疗，治疗，治疗，我住院治疗，现在没问题了。嗯次
祝愿花了多少钱？嗯花了4000多万吨，公司给了1500万的资助，嗯，只有其余有的得自己掏腰包，呀，腰包，掏腰腰包，包，对，腰然后包，腰包，再来，挺腰，昂贵的医疗，挺挺挺昂贵的，昂贵的医疗费，嗯你嗯自己没有没有医保吗？包吗？呀，你自己没有医保吗？本来是自己有的。嗯哼，OK，saya ya 老师。呀，betul，本来是有的，本来是有的，3年嗯，前觉得没有用处，就没再继续了。继续继继续，续啊，继呃，续，就没再继续了，真是世事难料啊！嗯是啊，像我们这个年纪，有一份医保还是比较安稳的。听到了，不连累家人。我看啊，还是得向诸葛亮学嗯，习走传好，走传借草船，意见，走传借嗯鉴。，OK，假假设不幸中病了，需要需要上需亿要上亿的治疗费，治疗其费，中一治个疗费，办法其中一个办法，办法，真身办法，体还好，好，借助保险的力量，力量我帮们我们足以转转移转移转转移移经经济济损损失失的风险分享。风险，好，不风险。错啊，谢谢，不错，谢谢Bu Irma，谢谢Bu Helena，谢谢你们，谢谢再见，老师，谢不客气，谢老师，再见，不错啊，再见，老师，谢谢。不客气，再见。Sudah lumayan. 好，来我们看一下意思好吗？kita langsung ke arti ya. Iya benar Bulina. Bulina, 镜子 itu artinya cermin, betul. 镜子, cermin. Nah, kalau cermin, sebentar. Sama ya, cermin itu dulu kan bikinnya dari eh, apa? Komponen yang ada kandungan kita bilang besi, kadar-kadar besi seperti itu ya. Makanya dia sampingnya itu adalah Pang. Jadi ini Jingzi, cermin. Tadi yang kita bahas ya, maksudnya bulan malam ini seperti sebidang cermin. Nah, Jing, yang saya mau ingatkan teman-teman, jadi si dulu cermin itu bukan, oh jadi dulu cermin bikinnya dari emas ya, makanya dia ada, ini ada sebenarnya yang sampingnya ini adalah dari Jin ini emas. Ya, tapi memang ya itu yang saya bilang bukan kayak direct. Oh, berarti si cermin bikinnya dari emas bukan ya? Zaman dulu enggak, tapi kalau di kerajaan mungkin iya gitu ya. Nah, eh, tapi dia dibikin dari apa? Kayak semacam logam, tembaga. Nah, biasanya nih teman-teman yang nanti teman-teman ketemu yang ada sampingnya seperti ini. Itu namanya Pang. Biasanya dia dibentuk dari tembaga, dari logam, besi, sejenisnya. Itu pasti ada sampingnya ini, gitu ya. Jadi emas dalam arti sempit, tapi logam dalam arti luas. Nah, terus sampingnya ini kalau teman-teman yang sudah mulai belajar Hanzi, ini ada huruf yang bacanya cing, sama, bacanya sama, tapi yang satu pakai samping, yang satu enggak. Kalau yang pakai samping, berarti teman-teman tahu cerita saya, oh ini berarti alat, karena ada unsur logamnya, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya yang tidak, berarti kan kosong nih, yang atas yang saya tulis di atas tuh cingran itu artinya, wah ternyata begitu, gitu ya. Nah, ini kosakata. Tapi maksud saya, teman-teman tidak akan bingung. Oh, 老师, saya mau ketik cermin. Oke, saya ingat cerita 老师
karena cermin dulu bikinnya dari apa namanya logam ya sampingnya gitu ya bingkainya dari logam. Nah maka dia ada sampingnya sebagai jin cipang de gitu ya. Mungkin teman-teman bilang, kok nggak mirip ya Loshi? Iya, kalau dia berdiri sendiri, dia akan tulisnya lengkap seperti yang saya tulis, jin emas. Tapi kalau dia jadi samping, dia akan begini. Nah, ini persis kalau teman-teman yang mungkin eh, tahu huruf tradisional, tradisional itu sampingnya masih begini, masih aslinya. Kalau simplified udah begini, gitu. Makanya nanti teman-teman lihat in perak juga ada sampingnya unsur emas ini. Jadi bukan karena dia bikin dari emas, push logam ya, unsur logam. Ini adalah in. Teman-teman tahu in itu adalah perak. Tapi inhang, ya inhang bank, hurufnya yang ini, gitu. Inhang de terus sendiri artinya perak. Jadi mungkin hari ini juga nambah pengetahuan bahwa oh, jadi kalau yang bentuknya kayak gini nih sebenarnya aslinya adalah emas, arti sempit. Arti luasnya adalah dia apa mengandung unsur-unsur yang terbuat dari logam, gitu. Mumpung di sini, pas keingat juga, teman-teman bisa lihat huruf ini. Ini adalah tie. Apa itu tie? Tie ini adalah besi. Ya, jadi dengan begini kan teman-teman jadi lebih aware gitu ya, lebih sadar bahwa oh ada giniannya ya. Jadi besi, unsur logam tuh semua ada. Kalau udah begini kan kita lebih seneng gitu ya. Oh, ada clue-nya nih. Tinggal saya lihat sampingnya beda gitu apa. Mungkin terbantu 50% ya, kayak gitu. Ya, oke ya. Tadi pas ada Bu Lina yang nanya Jingzi. Sekalian saya kasih Hanzi karena pas ada ceritanya. Maksudnya ada yang saya boleh share ke teman-teman ya. Oke, 我们看一下意思 ya. Kita langsung ke artinya dulu. 第二部分 bagian kedua. 老刘的好朋友去公司找他。Kalau ini kalimatnya masih yang saya rasa simple ya, apa dari modul 1 sampai sekarang ya. Oke, 老刘的好朋友去公司找他，同事说老刘请病假了。Mungkin ini bisa kepake di sehari-hari ya, 请病假. Mungkin teman-teman dulu taunya, oh lalu saya tahu kok 请假 izin secara umum. Tapi kalau misalnya diselipin sakit, 请病假 ya, 请病假. Kalau misalnya emang selain izin sakit, izin apa? Izin ada urusan. Nah, sekarang saya mau coba teman-teman sambil belajar, sambil dengerin saya, sambil pahamin juga, sambil praktek gitu ya. Nah, kalau misalnya ini saya boleh hapus, sudah selesai kah? Misalnya contoh izinnya itu izin ada urusan. Kalau tadi kan ping, penyakit kan, sakit. Nah, kalau izin ada urusan, jadi gimana ngomongnya? 老师，我今天不能来上课，我向您请什么？哎呦，dianalisa, dipikirkan. Jadi biar lebih nempel ya. Kalau saya langsung kasih, biasanya kan berlalu aja. Iya benar, 请事假. Ini saya udah boleh hapus ya, harusnya sudah selesai di screenshot. Iya, jadi maksud saya gini. Oh, 请病假. Kan formatnya begitu. Nah, tadi kalau bisa, oh langsung saya izinnya bukan sakit loh, tapi ada urusan. Urusan tuh ya, tinggal diganti, teman-teman. Maksud saya kalau kayak gini dipahamin, teman-teman akan berkembang dari satu kosakata ke kosakata yang lain. Itu dulu cara saya belajar juga, gitu ya. Nah, jadi eh, mudah jadi kita bisa menghafal beberapa kosakata sekalian satu pola, terus merecall juga apa ingatan kita tentang kosakata, gitu ya. 请事假, 请病假, gitu. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Jadi pola kalimat kenapa saya jelasin supaya membahas lebih dalam tentang ini sih. Kalau arti mungkin teman-teman bisa baca di bahasa Indonesia-nya udah tahu. Oh, langsung saya udah tahu kok artinya gitu ya. Mungkin saya bisa bantu kasih sharingan tentang hal-hal kayak gini. Saya reminder teman-teman. Harusnya jadi lebih mudah dihafal dari 请假. Oh, terus berkembang jadi 请病假. Oh, lebih detail dan orang lebih langsung paham. Terus satu lagi tambahan 请事假. Apa izin karena ada urusan ya.
Oke,朋友就急忙的，急忙itu khawatir, terus buru-buru juga gitu ya. Kan dia dengar si Laulio sakit gitu ya. Nah, temannya kayak kaget, terus buru-buru juga ya, 急忙的给老刘打电话，急忙的. Teman-teman masih ingat de-nya kalau teman-teman yang sudah mulai melihat ke Hanzi, saya highlight de-nya adalah 图也的, depannya adalah kata sifat, belakangnya adalah kata kerja ya. 急忙的给老刘打电话, belakangnya itu kata kerja, menelpon 老刘. 问候 itu artinya tanya kabar. Teman-teman boleh pakai ini dan harusnya sering kepakai ya. 帮我问候班长. Misalnya teman-teman bilang, 老师，我下星期要去巴厘岛. Terus misalnya contoh ya, saya bilang ya, misalnya kita lagi telepon, terus saya bilang, 帮我问候班长, 问候, tanya kabar, kirim salam ya. Jadi bukan kayak tanya kabar gitu ya, kirim salam kalau bahasa Indonesianya ya. 帮我问候班长，帮我问候你爸爸妈妈。Kirim salam buat papa mama kamu ya. 问候。电话中的老刘恢复的差不多了。电话中。Jadi kan mereka teleponan. Jadi kita pakai 电话中. Mungkin teman-teman tanya saya, Lalu kenapa harus pakai 中 ya? Kayak bahasa Inggris atau mungkin bahasa Indonesia bilang di dalam telepon. Kok aneh ya di dalam telepon? Ya, cara bahasa Mandarin begitu. Nggak bisa bilang 电话不可以。为什么呢？大家知道吗？为什么电话的老刘 nggak bisa? Kalimatnya nggak bisa begitu dan artinya juga aneh. Karena si 电话 itu kata benda. Kalau 电话中 ditambahin 中 atau mungkin bilang, teman-teman bilang, boleh nggak saya tambahin li? Nggak pakai 中, 还可以, 电话里. Jadi dia mau gambarin di dalam telepon. Telepon itu bukan benda lagi, tapi kondisi, ya kondisi di dalam telepon. Kayak gitu maksudnya. Makanya dia pakai 中. Ini mungkin untuk bantu teman-teman bertanya-tanya kenapa ini pakai 中 gitu ya. Kalau kita translate kan di dalam telepon apa di dalam gitu ya. Ya, boleh 中 boleh 里 gitu ya. 电话中的老刘恢复的差不多了. Karena mereka nggak ketemu langsung by phone doang ya. 恢复 recovery, sembuhnya sudah lumayan 差不多了. 他们也约好, mereka juga jadinya janjian, 约好. Teman-teman, 约 berjanji. 好 itu adalah resultnya, berarti sepakat maksudnya, 约好. Tapi sepakatnya lewat berjanji gitu ya, kata sepakat. Oke, misal, oke ya, nanti kita janjian ngopi, ngafe, itu namanya 约好 ya. Kalau teman-teman ada satu lagu masih ingat ya, 约好了, saya lupa liriknya ya, tapi 约好了3年以后什么什么光良的约定，对吧？应该里面有一个就是歌词说约好。Kalau saya nggak salah ingat ya. Jadi ada lagu namanya 约定 appointment. 约定 itu kata benda. 约好 ini kata kerja. Sudah janji, hasilnya sudah sepakat. 约好。我们约好今天8点, 你怎么8点半才来? Itu dipakai di kalimat seperti itu. Sampai sini paham cara penggunaannya ya. 我们约好今天8点, 你怎么8点半才来? Kenapa kamu 8.30 baru datang? 约好. Tidak bisa cuma 约. Ya, jadi yang saya perlu highlight, dia nggak bisa cuma pakai 约, dia harus ada result. Harus ada hasilnya apa? Sudah sepakat kan? Ya, 约. 再来是哪天一起去喝咖啡? 哪天 tuh kapan-kapan? Sama-sama pergi minum kopi ya. Ngopi bareng maksudnya ya. Oke. 好长时间不见了，你还是老样子。Sudah lama tidak ketemu, kamu masih seperti yang lama. 老样子 不是老了，不是masih seperti dulu gitu ya. Jadi inilah apa kelebihan, maksud saya kemenarikan ya, menariknya si Hanzi, dia itu lao, tua betul, artinya berumur, tapi di sini konteksnya bukan tua, tapi seperti yang lama. Jadi dia punya dua arti ya, lao. Jadi teman-teman kalau misalnya begitu dengar lao yang zi, misalnya contoh baru belajar, jangan berpikir, dia maksudnya bilang saya tua ya. Bisa salah paham ya kalau orang cuma tahu lao itu tua ya. Misalnya dia baru belajar Hanzi.
itu boleh dibikin konten kayaknya ya. Ya ide maksudnya oh ya dia salah tafsir dia pikir dia bilang dia tua. 不是 Laoyangzi adalah masih seperti dulu ya. Hanzinya sama eh, kosakatanya sama, cuman konteksnya berbeda ya. 还是和以前一样年轻帅气 masih seperti dulu ya. Sama-sama masih muda gitu ya, yang persis gitu ya, persis masih muda dan penuh dengan aura kegantengan, 帅气，很有帅气，帅气 itu adalah kata benda, aura kegantengan, 帅 ganteng, kata sifat, tambahin 气，气 itu adalah aura, ya. Oke, 再来是你还真会说话. Ini kata-kata teman-teman bisa pakai untuk muji orang tuh pintar bicara. 你还真会说话，你也一样, kamu juga sama, 一点儿也没变, sedikit pun tidak berubah. 一点儿也 sedikit pun tidak. Ya, ini satu frase juga. 一点儿也没变，一点儿也不累, sedikit pun tidak capek. 一点儿也不生气, sedikit pun nggak marah. Ya, 一点儿也不 bisa teman-teman gabungin dengan beberapa kosakata yang lain. Oh, 对了，上次怎么了？Oh ya, 上次 masih ingat kali lalu. Kali lalunya nggak tahu berapa lama yang lalu. Intinya kali lalu, waktu itu gitu ya. Mungkin bahasa Indonesia bilang waktu itu. Waktu itu kenapa gitu ya? 怎么了？我听你同事说你住院，我担心极了. Saya dengar dari teman sekantor kamu ngomong, kamu rawat inap, 住院 ya. 住 tinggal 院 rumah sakit. 你住院，我担心极了. Saya sangat-sangat khawatir. Masih ingat 极了 artinya sangat-sangat-sangat ya. Lebih dari 很 sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman mau bilang, lalu saya mau bilang apa tingkatnya lebih dari pada 很, maka pakai 急了 boleh ya. 很，我担心极了，我很担心 gitu ya. Sangat-sangat-sangat khawatir. 非常担心. Nah, 急了 itu bisa sinonim dengan 非常. 我非常担心，我担心极了。OK，再来是上次我病了好几天，原来是得了肺炎。Kali lalu artinya waktu itu saya sakit beberapa hari, 好几天. 原来是得了肺炎. Ternyata tuh sakit infeksi paru-paru, ya, radang paru-paru. 医生建议我住院治疗, dokter menyarankan, 建议 saya rawat inap untuk diobatin. 建议我住院治疗. Jadi dia saranin saya rawat inap, kemudian langkah berikutnya adalah diobati. Jadi ada beberapa frase kalimat itu yang kata kerja pertamanya apa, habis itu next apa. Itu kadang-kadang bisa begitu ya. 住院治疗，留下来吃饭。很晚了，你留下来吃饭。留下来itu tinggal stay, kata kerja. 吃饭 makan. Ada beberapa kondisi kalimat bisa ngomongnya begitu, ya. 现在没问题了, sekarang sudah tidak masalah, sudah sembuh maksudnya. 现在没问题了。同学们，因为时间到了，我们先到这儿下星期呢，大家帮忙提醒一下，teman-teman bantu ingatin ya sampai mana ya. Oke，那我们今天先到此下课谢谢班长，谢谢同学们，大家周末愉快，拜拜，谢谢。谢谢老师，谢谢班长。
谢谢老师。谢谢老师。